Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, teman-teman media yang selalu mengawal persidangan saya yang saya cintai. Nota pembelaan pledoi ini saya beri judul Dermaga Keadilan Sengketa Bisnis Perdata menjadi kriminalisasi dengan tuduhan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengawali pembukaan nota pembelaan atau pledoi ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang mulia karena dengan sabar memimpin proses persidangan ini. Perdebatan yang sering terjadi dalam ruang sidang ini haruslah sama-sama kita maknai sebagai suatu upaya untuk menemukan dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Saya berharap Bapak Hakim yang mulia tidak seperti jaksa penuntut umum yang menganggap setiap perdebatan dalam proses persidangan ini dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan. Padahal jaksa penuntut umum juga sering memulai perdebatan baik kepada saya maupun kepada tim penasehat hukum saya. Sehingga jika perdebatan dalam proses persidangan ini diartikan sebagai sebuah perbuatan tidak sopan seperti yang dikatakan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka artinya jaksa penuntut umum sendiri juga berlaku tidak sopan di persidangan ini. Sebelum saya menjelaskan hal-hal yang menjadi poin penting dalam nota pembelaan atau pledoi ini, terlebih dahulu saya menjelaskan mengenai asal-usul peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga ini melibatkan saya dalam permasalahan hukum. Bapak Hakim yang mulia, awalnya pada sekitar awal bulan Oktober 2024, saya melihat begitu banyak maraknya masalah produk skincare yang berbahaya beredar di media online, media sosial, termasuk produk skincare milik PT Glavicia RMA Group. Produk ini sebelumnya sudah banyak orang yang mereview di media sosial. Salah satunya produk skincare yang bernama Glowing Booster Cell yang mereview adalah Doktif atau Dr. Samira yang juga sebagai dokter kecantikan. Dalam hasil review yang dilakukan Doktif atau Dr. Samira, kemudian saya repost kembali di media sosial saya dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat luas kalau tidak mau kulitnya rusak, hati-hati dalam menggunakan produk kecantikan. Di situ saya hanya ingin menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak tertipu dengan skincare atau produk kecantikan yang overclaim, overpriced, dan tidak terdaftar di BPOM dan juga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa saya sampaikan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya tidak pernah mereview produk dari PT Glavicia RMA produk yang bernama Glowing Booster Cell dengan review yang jelek-jelek. Yang saya lakukan hanya sebatas merepost kembali postingan Doktif terkait produk milik PT Glavicia RMA Group yang bernama Glowing Booster Cell di akun media sosial TikTok bernama @nikita_huruhara. Bahwa atas repost yang saya lakukan tersebut, kemudian Reza Gladys berupaya dengan cara apapun ingin bertemu dengan saya. Reza Gladys menghubungi Dr. Oki karena Reza Gladys tahu saya berteman akrab dengan Dr. Oki. Sehingga Reza Gladys meminta bantuan kepada Dr. Oki agar dapat dipertemukan dan bisa berkomunikasi dengan saya. Dr. Oki bertanya kepada Reza Gladys, apa keperluannya mau bertemu Nikita Mirzani? Dijawab oleh Reza Gladys mau silaturahmi dan berbicara mengenai produk skincare Glowing Booster yang pernah direview oleh Nikita Mirzani. Sehingga Dr. Oki menyarankan kepada Reza Gladys untuk berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Bahwa setelah itu terjadilah percakapan bertiga antara Dr. Oki, Ismail Marzuki, dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp. Di dalam percakapan itu, pada intinya Reza Gladys menyampaikan keinginannya dan meminta tolong kepada Ismail Marzuki agar dapat dipertemukan dengan saya. Sehingga ketika Ismail Marzuki ketemu saya di rumah pada sekitar bulan November 2024, Ismail Marzuki memberitahukan kepada saya bahwa Reza Gladys ingin bertemu saya. Maya menyampaikan kepada saya tentang keinginan Reza Gladys mau bertemu saya. Informasi itu juga saya dengar dari Dr. Oki, di mana Dr. Oki menyampaikan kepada saya kalau Reza Gladys ingin bertemu saya. Keinginan Reza Gladys ingin bertemu saya karena saya pernah repost postingan Doktif atau Dr. Samira terkait produk skincare milik Reza Gladys karena Reza Gladys tahu kalau postingan saya di media sosial ini cepat viral di Indonesia. Bahwa selanjutnya saya menyampaikan kepada Ismail Marzuki apa tujuan Reza Gladys mau ketemu saya. Kemudian Mahil bilang Reza Gladys mau silaturahmi. Saya katakan, iya silaturahmi.
ditarik semua dari pasar yang diperjualbelikan secara bebas. Bahwa setelah itu saya tidak tahu lagi kelanjutannya bagaimana. Tiba-tiba Ismail Marzuki bilang ke saya, "Cong, udah deal sama Reza Gladys masalah yang kemarin." Terus saya bertanya, "Lu deal-dealan apa sama Reza Gladys?" Dijawab sama Mail, "Itu masalah permintaan Reza agar saya tidak speak up masalah kedekatannya dengan Waria Tublas. Permintaan Reza Gladys mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, dan permintaan Reza Gladys agar saya pasang badan apabila ada orang lain menjelek-jelekan produk Reza Gladys. Sehingga saya tanya, berapa biaya dan itu untuk berapa lama?" Ismail Marzuki bilang, "Saya deal dengan sama Reza Gladys 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Saya bilang ke Mail, kalau 4 miliar itu untuk 1 tahun, kecil Mail, dengan jangka panjang 1 tahun. Akhirnya saya bicara dengan Dr. Oki. Saya bilang, "Dr. Oki, Reza Gladys ngajak saya bekerja sama. Mau bayar saya 4 miliar untuk jangka waktu 1 tahun. Aman gak nih?" Lalu Dr. Oki, "Iya gak apa-apa. Reza Gladys, dia sudah aku anggap seperti tete aku sendiri, terima aja." Atas dasar itulah kemudian saya bilang kepada Mail, "Oke, tidak apa-apa, terima saja uangnya." Karena saya sudah bicara dengan Dr. Oki. Selanjutnya Ismail berkomunikasi lagi dengan Reza Gladys. Saya tidak tahu apa pembicaraannya, tapi tiba-tiba Ismail Marzuki bilang, "Nanti uang pembayarannya bagaimana?" Karena saya ditanya Mail, makanya saya bilang kepada Mail, uang 2M transfer ke PT Bumi Parawisesa untuk pembayaran rumah yang sudah saya beli sejak tahun 2023, dan pembayaran 2M lagi diambil cash atau tunai oleh Ismail Marzuki dari Reza Gladys. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa setelah 1 bulan berlalu terkait dengan kesepakatan kerjasama tersebut, pada bulan Desember 2024 saya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar tuduhan melakukan pemerasan. Ternyata saya telah dijebak oleh Reza Gladys. Seandainya saya tahu bahwa uang 4 miliar yang saya terima tersebut bukan hasil kesepakatan kerjasama terkait permintaan tolong Reza Gladys dengan dalil mengajak kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Doktif atau Dokter Samira, maka uang itu akan saya kembalikan karena uang 4 miliar itu kecil bagi saya. Untuk saya kembalikan lagi sebab saya bukan orang yang berasal dari keluarga yang miskin. Saya adalah seorang public figure, seorang artis yang terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jangankan diminta untuk bekerja sama memperbaiki nama baik orang, diminta untuk tidak berbicara saja, orang-orang harus bayar mahal kepada saya. Bahwa dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum berkali-kali mengatakan dan menyimpulkan bahwa pemberian uang yang dilakukan Reza Gladys kepada Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa. Padahal jika mendengar bukti rekaman percakapan antara Ismail dan Reza Gladys, terdengar dengan jelas Reza Gladys meminta bantuan Ismail Marzuki. Adapun rekaman tersebut dinarasikan dalam bentuk kalimat sebagai berikut. "Halo dok, halo gimana Mail? Iya dok. Jadi maunya kayak gimana? Jadi maunya dokter kayak gimana? Ya aku kan dari dulu orangnya nggak pernah mau ribut. Aku pengennya sama semua orang baik-baik aja. Jangan sama waria itu. Aku tahu dari dokter Oki. Terus aku kaget dan bahkan aku bilang jangan bawa-bawa aku. Aku nggak mau ribut-ribut loh, gitu intinya. Kalau yang ini aku ikut aja sama Mail karena aku bingung. Jadi dokter Reza maunya gimana? Apa nih kita tetap speak up apa gimana? Ya jangan Mail, aku pengennya yang baik-baik aja. Aku bingung, aku pengen baik dan pengennya selesai Mail. Jadi gini dok, kalau misalnya emang pengen buat kita tidak speak up, gini aja dok, kita fair-fairan aja dok. Ya aku ngerti karena canggung, karena aku orangnya gak enakan gitu deh Mail. Ya santai-santai, sebenarnya Mail juga gak enakan, tapi manusia kalau mau dituduh mulutnya ya pakai apa? Ya pakai uang, gitu aja sebenarnya. Jadi kalau dokter